Tepat saat kelima elemen berkumpul dan petir ilahi lima elemen akan jatuh, dunia berubah menjadi sunyi senyap. Ini tidak berarti Guntur menghilang. Sebaliknya, itu berarti Bailiksuan dan yang lainnya sepenuhnya memfokuskan diri, menahan napas, dan berkonsentrasi. Di dunia mereka hanya melihat petir ilahi lima elemen. Selain itu, tidak ada yang lain. Waktu terasa merangkak. 1 detik terasa seperti 1 tahun. Xiao Chen, yang berada di dalam pohon dewa, juga membuat persiapannya. Dia juga seorang kultivator Dao Guntur. Dia juga memiliki hati yang berdarah panas yang mencari semangat dan kekuatan tanpa mempedulikan hal lain. Apakah Xiao Chen hidup atau mati, dia tidak akan mundur menghadapi kesempatan di depannya. Itu akan datang, bisik Sang. 5 baut petir ilahi dari berbagai elemen di penghalang cahaya di langit bercampur dengan cepat. Cahaya dari 5 warna berbeda berputar terus-menerus, membentuk tornado besar yang tampak seperti bisa menelan dunia. Sebelum tornado ini, pohon mulberry yang menyangga tampak sangat tidak penting. Pada saat ini, bahkan dunia tampak tidak penting. Semua orang merasa sangat cemas, tidak berani bernapas dalam-dalam. Jantung mereka berdebar kencang. Boom! Tiba-tiba, dunia di depan semua orang berputar, pemandangan di sekitarnya berputar dan kabur, terus berubah. Bailiksuan langsung merasa gugup. Dia bertanya dengan panik, "Paman Qin, apa yang terjadi? Apakah ini ilusi?" "Tuan muda, jangan panik. Ini bukan ilusi. Penggabungan 5 elemen telah mencapai level 5 elemen dasar untuk membangun dunia yang belum sempurna. Yang turun bukanlah sambaran petir, melainkan negara Guntur yang belum sempurna. Bentrokannya dengan dunia nyata menghasilkan fenomena misterius. Jangan bertindak gegabah. Kalian tidak akan selamat jika tersapu." Paman Qin terdengar sangat serius. Dia tidak lagi yakin seperti awalnya. Semua orang melihat kilatan petir yang sangat gemilang berubah menjadi negara Guntur yang lengkap dalam tornado yang sangat besar di dunia yang terdistorsi. Tempat ruang angkasa telah terbalik. Negara Guntur ini menyerang pohon mulberry yang menopang. Kekuatan gunturnya yang mengerikan menciptakan robekan spasial yang mengerikan di ruang yang terdistorsi ini. Semua orang bahkan samar-samar bisa melihat beberapa gambar binatang buas yang mengerikan di celah-celah itu. Siapa yang tahu dunia aneh macam apa yang dituju oleh robekan spasial itu? Mereka merasa seolah-olah ruang di sekitar mereka bergerak meskipun tetap diam. Sepertinya mereka bergerak sangat cepat. Pemandangan aneh itu membingungkan arah setiap orang, menjungkirbalikkan akal sehat dunia. Petir ilahi 5 elemen akhirnya mendarat di pohon mulberry yang menopang di tempat yang aneh ini. Prosesnya tampak lambat, tetapi pada kenyataannya, itu sangat cepat. Sebuah bunyi, krek, terdengar, dan dunia yang terdistorsi di depan hancur seperti kaca menjadi ribuan keping. Dunia yang terbalik dan terdistorsi itu tiba-tiba menghilang. Semuanya kembali ke kenyataan, tetapi lingkungan sekitarnya berubah. Beberapa lubang muncul di langit, dan segala macam air terjun energi yang memancar keluar dari lubang-lubang itu. Medan sejauh 5.000 km di sekitarnya telah berubah, tampak sangat asing. Jika bukan karena kehadiran pohon mulberry yang menopang, semua orang akan menduga bahwa mereka telah diteleportasi ke suatu tempat. Bang! Sebelum semua orang bisa berpikir lebih jauh, mereka melihat cahaya terang datang dari pohon mulberry yang menopang, yang sekarang jauh lebih besar dari pegunungan. Esensi pohon ilahi yang tersebar melayang di udara dalam bentuk bintik-bintik. 5 lampu listrik berwarna berbeda meledak dari pohon mulberry yang menopang. Tanpa peringatan apapun, pohon mulberry yang menopang, yang telah selamat dari kesengsaraan selama 3 hari, patah di batangnya. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini. Tatapan semua orang terfokus pada petir ilahi 5 elemen yang tersebar dan jauh lebih lemah. Aku berkultivasi dengan getir selama 100 tahun untuk momen ini. Ekspresi hiruk-pikuk muncul di mata Chen Yun. Dia berteriak, "Dao petir." Chen Yun terbang, dan cakram dao yang menyilaukan dan gemilang muncul di belakangnya, tampak seperti matahari terbit tinggi. Kekuatan dao yang cemerlang menyebar di dunia, dan 5 jenis petir ilahi segera bergerak, dengan cepat melonjak ke arah Chen Yun, tertarik oleh dao petirnya. Tidak semudah itu. Yu Yuanliang mendengus dingin dan melepaskan kekuatannya yang tersimpan dan kekuatan guntur pada saat yang bersamaan. Cakram dao di belakang punggungnya terbakar seperti api sebelum membentuk dewa perang api petir yang menyatu dengan tubuhnya.
Ekspresinya berubah serius dan bermartabat seolah-olah dia adalah dewa perang petir dari alam surgawi. Wosh, wosh, wosh. Yang lain mengambil tindakan tidak lebih lambat dari keduanya. Mereka melayang ke udara dan melepaskan kekuatan dao mereka sendiri. Hanya ada satu dao petir, tetapi pemahaman semua orang tentang kekuatan dao berbeda. Ada berbagai macam dao might, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka saling terkait di udara, saling beradu dan berjuang untuk menonjol. Petir ilahi Heptagol, petir ilahi Greenwood, petir ilahi Gamma Flame, petir ilahi Kappa Water, dan petir ilahi Earth Dirt, 5 jenis petir ilahi melayang aneh di udara. Dengan banyaknya Dao Might Thunder Dao di udara, mereka tidak bergerak sedikit pun. Yu Yuanliang dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, tetapi sama sekali tidak dapat menarik petir ilahi 5 elemen ke arah mereka. Hahaha, era ini sudah bukan milikmu lagi. Sekarang terserah padaku, Bai Lixuan. Melihat pemandangan ini, Bai Lixuan tertawa terbahak-bahak. Perasaan superioritas yang tinggi muncul di hatinya. Petir ilahi 5 elemen melayang di udara, tidak tergerak oleh para ahli. Jika ini bukan saatnya untuk bergerak, kapan lagi? Atas nama garis keturunan leluhurku, keluarlah, Daoku. Bai Lixuan berteriak, dan garis keturunan klan kerajaan di tubuhnya melonjak. Dia mengulurkan tangannya, dan di bawah bimbingan garis keturunan klan kerajaannya, Dao Might Thunder Dao-nya yang murni terwujud menjadi ular putih bertanduk satu yang sangat suci dan murni, citra binatang rawa putih dari Great Desolate Aeon. Saat Dao Might Thunder Dao Bai Lixuan mengembun, petir ilahi 5 elemen yang diam melayang di udara perlahan-lahan bergerak ke arah Bai Lixuan, bergetar terus-menerus. Oh tidak, Yu Yuanliang dan yang lainnya terkejut. Keringat terus mengalir di dahi mereka. Sisanya membakar lebih banyak energi esensi sejati untuk membuat kekuatan dao mereka melambung. Namun, itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan petir ilahi 5 elemen mendekati Bai Lixuan. Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah 100 tahun kultivasi pahitku tidak dapat dibandingkan dengan bocah tak berbulu? Qi dan darah Chen Yun melonjak. Merasa sangat cemberut, dia tidak tahan dan memuntahkan seteguk darah, berubah menjadi putih pucat. Berhentilah berjuang. Meskipun ketekunan itu penting, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan bakat. Semua orang di sini adalah seorang kultivator dao petir. Bakatku jelas melampaui milikmu. Sebaiknya kau berikan ini pada junior ini. Aku tentu akan mengingat bantuan ini. Meskipun petir ilahi 5 elemen semakin mendekati Bai Lixuan, para ahli dao petir generasi tua ini tidak mau menyerah. Oleh karena itu, pergerakan petir ilahi 5 elemen sangat lambat. Energi esensi sejati Bai Lixuan terkuras dengan sangat cepat, menguji batas kemampuannya. Hahaha, semuanya, jangan menyerah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jahe tua lebih pedas daripada yang baru. Yu Yuanliang yang tajam mengetahui apa yang sedang terjadi dengan satu tatapan dan mulai tertawa. Penggabungannya dengan dewa perang api petirnya maju lebih jauh. Sialan, Bai Lixuan mengumpat. Tanpa diduga, sekelompok orang ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Sekelompok orang bodoh, tersembunyi dalam kegelapan, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tersenyum dingin. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya bisa mengambil tindakan. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menggerakkan tangannya terus-menerus, menguras energi dao besarnya tanpa henti. Kemudian, singgasana bunga teratai hitam muncul di bawahnya. Singgasana bunga teratai itu perlahan mengangkatnya ke udara. Buddha setan teratai hitam yang diwujudkan oleh dao petirnya muncul di langit. Boom! Petir muncul di cakrawala bersama dengan kekuatan Buddha teratai hitam yang mengerikan. Dunia petir terwujud di belakang Buddha setan teratai hitam. Kekuatan Buddha yang mengerikan itu segera menyelimuti tempat itu, langsung menekan Bai Lixuan dan yang lainnya. Ekspresi Bai Lixuan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka situasi seperti itu. Seseorang benar-benar berhasil menggabungkan dao petir dengan Buddha jahat, langsung menekan semua orang. Hahaha, petir ilahi 5 elemen ini milikku. Pria misterius dalam bayangan berdarah di singgasana teratai hitam itu tertawa terbahak-bahak saat dia membuka telapak tangannya. Gambar Buddha setan teratai hitam yang sangat besar juga membuka telapak tangannya. Petir menyambar di telapak tangannya,
dan dengan ganas mendorong telapak tangannya untuk meraih petir ilahi 5 elemen. Paman Qin, ambil tindakan, sekarang. Bai Lixuan berteriak, mengeluarkan kartu trufnya juga. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di udara. Seorang lelaki tua klan Bai tersenyum dingin. Aku sudah lama menunggumu. Mundurlah. Sebuah kehendak tokoh berdaulat yang mengerikan meledak keluar dari lelaki tua itu. Ini adalah tokoh berdaulat kesempurnaan agung, seorang ahli yang tangguh. Maaf, aku juga sudah lama menunggumu. Pria parubaya pucat itu muncul di depan Paman Qin, berdiri di atas ular naga terbangnya. Mereka yang menghalangiku akan mati. Seluruh tempat menjadi kacau. Mengandalkan kekuatan ular naga terbang, pria parubaya pucat itu melakukan yang terbaik untuk bersaing dengan Paman Qin. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu bertarung sendirian dengan semua orang di langit. Dia mencoba menipu mereka dan merebut petir ilahi 5 elemen. Tentu saja, berbagai ahli tidak akan hanya duduk dan menunggu. Keributan segera terjadi. Di dalam pohon mulberry yang menyangga, yang tidak diperhatikan oleh siapapun, Xiao Chen menopang sang yang pucat. Dia memberi makan buah awan petir kepada sang sebelum terus-menerus memasukkan energi esensi sejati ke dalam dirinya untuk memperpanjang hidup sang. Pada saat-saat terakhir turunnya petir ilahi 5 elemen, sang, yang selama ini tampak santai, tidak dapat lagi bertahan dan akhirnya bergerak. Sang membantu pohon mulberry yang menopang menahan kesengsaraan petir. Jika tidak, petir ilahi 5 elemen akan segera menghancurkan pohon mulberry yang menyangga, tidak akan ada kesempatan bagi petir ilahi 5 elemen untuk menyebar. Meski begitu, pohon mulberry yang menyangga tetap patah. Kekuatan hidupnya anjlok dengan sangat cepat. Sang tersenyum dengan sedikit kesulitan. Semua orang menunjukkan kemampuan mereka di luar demi petir ilahi 5 elemen, bertarung sampai mati. Kenapa kau tidak pergi? Xiao Chen melirik dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku ahli dalam dao pedang. Meskipun dao petirku kuat, dibandingkan dengan orang-orang yang ahli dalam dao petir ini, aku masih jauh. Tidak apa-apa untuk tidak bersaing. Namun, kau sudah terpisah dari pohon mulberry yang menyangga. Kenapa kau masih mempertaruhkan nyawamu? Tidakkah kau menganggapnya bodoh? Pada akhirnya, kau tidak bisa mengubah apapun. Sang berkata dengan agak sedih, memang. Kenapa aku begitu bodoh? Pada akhirnya, aku tidak mengubah apapun. Batuk, jangan pedulikan aku. Dengarkan, jika kau pergi sekarang, kau masih bisa bertahan hidup. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, kamu akan mati. Meskipun sang menolak, Xiao Chen dengan paksa menggendong pihak lain di punggungnya dan memanggil burung nasar darah iblis untuk terbang jauh. Bai Lixuan dan yang lainnya melawan Buddha iblis teratai hitam yang menyatu dengan dao petir. Mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk hal lain. Pria misterius dengan bayangan berdarah itu menunjukkan ekspresi serius. Dia mengendalikan tangan iblis yang sangat besar, ingin meraih petir ilahi 5 elemen. Paman Qin sekarang merasakan kemarahan yang berasal dari rasa malunya. Seorang tokoh penguasa kesempurnaan awal berhasil menundanya dengan mengandalkan ular naga terbang, membuatnya merasa sangat cemas. Paman Qin ingin segera menyelesaikan orang ini dan membantu Bai Lixuan. Sayangnya, pria setengah baya pucat ini sangat licik. Pria setengah baya pucat itu tidak berani bertarung langsung, bergantung pada ular naga terbang untuk membuat pihak lain sibuk. Ketika pihak lain ingin bergerak, dia akan berusaha mengganggu pihak lain. Dengan koordinasi yang baik, pria setengah baya pucat dan ular naga terbang berhasil menunda seorang ahli tokoh penguasa kesempurnaan agung. Ini seperti keajaiban. Namun, pria setengah baya pucat itu tampaknya tidak akan bertahan lama. Pria setengah baya pucat itu akan jatuh cepat atau lambat. Jika dia tidak melarikan diri saat itu, hanya kematian yang menunggunya. Semua orang sepenuhnya fokus untuk menunjukkan kemampuan mereka sepenuhnya, tidak ada yang memperhatikan Xiao Chen keluar dari pohon suci. Xiao Chen membiarkan burung nasar darah iblis berhenti hanya setelah mereka pergi jauh. Kemudian, dia melihat Sang di belakangnya. Setelah Sang memakan buah awan petir, luka-lukanya telah stabil, tidak lagi kritis. Keduanya melihat ke kejauhan, memperhatikan medan perang tempat petir ilahi 5 elemen berada. Mereka datang, Sang mendesah. Pandangan rumit muncul di matanya, khawatir serta emosi lainnya. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Sang, dia tampaknya memahami sesuatu.
Kamu khawatir seseorang akan menelan pohon mulberry yang menyangga. Kekuatan hidup pohon mulberry yang menyangga terus menyebar. Namun, selama tidak ada yang mengganggunya, pohon itu bisa berubah menjadi pohon muda dan hidup kembali. Namun, jika seseorang menargetkan pohon mulberry yang menopang, pohon itu tidak akan mampu melawan dalam kondisinya saat ini. Bukan seseorang, jawab sang lembut. Sebelum Xiao Chen dapat memahaminya, ia melihat ribuan tanaman merambat penghisap darah menyembul keluar dari tanah di bawah petir ilahi 5 elemen. Tanaman itu tampak seperti ular ramping yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait, melontarkan diri mereka ke pohon mulberry yang menopang yang terbelah. Sasaran tanaman merambat penghisap darah itu jelas. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memakan pohon mulberry yang menopang. Banyaknya blood-sucking finesse di udara terus mengejar esensi kekuatan hidup yang bocor dari propping mulberry tree, dengan rakus menyerapnya. Pemandangan aneh yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun. Ini mengejutkan Bai Lixuan dan yang lainnya. Blood-sucking finesse yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah mereka secara membabi buta. Aura kehidupan yang kuat yang datang dari semua orang di udara membuat mereka menjadi sasaran hidup. Sialan, kenapa? Ekspresi pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah berubah drastis ketika dia melihat blood-sucking finesse muncul. Wosh, wosh, wosh. Lebih dari 100 blood-sucking finesse saling kusut, membentuk satu blood-sucking finesse yang sangat tebal yang tampak seperti ular besar yang menggigit. Ini membuat pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu ketakutan. Dia dengan cepat menarik kembali tangan besar Black Lotus Demonic Buddha dan menghancurkan blood-sucking finesse yang terbang di atasnya. Pada saat ini, setiap orang untuk dirinya sendiri. Mereka tidak mampu untuk terganggu. Semua orang hanya berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak dapat berpikir untuk bertarung demi 5 elemen Divine Lightning. Setelah kehilangan kendali, petir ilahi 5 elemen melesat dengan kacau. Tuan muda, mendarat, cepat. Paman Qin berteriak, menyerbu ketika dia melihat lebih dari 1000 tanaman merambat penghisap darah mengelilingi Bai Lixuan, menempatkan Bai Lixuan dalam bahaya. Pria setengah baya pucat itu mendarat kembali di ular naga terbangnya dengan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang. Dia tidak bergerak untuk menghalangi pihak lain. Pria setengah baya pucat itu melihat sekeliling dan mendapati tanaman merambat penghisap darah ini menakutkan. Tanaman merambat penghisap darah menganggap mereka semua sebagai makanan, tidak ingin melepaskan mereka. Wosh, wosh, wosh. Semua kultivator berpengalaman dengan bijak memilih untuk segera mendarat di tanah. Jika mereka tetap di udara, mereka hanya akan menjadi sasaran hidup, dalam bahaya mati kapan saja. Tanaman merambat penghisap darah mengejutkan 3 ahli tokoh berdaulat kesempurnaan awal hanya dalam beberapa saat dan menghisap mayat mereka hingga kering. Ini terjadi karena tokoh berdaulat ini berada di udara dan tidak dapat menghindari tanaman merambat penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya. Wosh! Sebelum Bai Lixuan bisa mendarat di tanah, blood-sucking finesse mencengkeram kaki kanannya dan menariknya dengan keras, menyebabkannya terjatuh di udara. Blood-sucking finesse yang tak terhitung jumlahnya segera berubah seperti iblis penghisap darah yang menyerang Bai Lixuan. Mati! Bai Lixuan meraung. Saat dia melambaikan tangannya, baut petir berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan meledakkan blood-sucking finesse yang menyerang. Retak! Paman Qin juga memotong tanaman merambat penghisap darah yang melilit kaki Bai Lixuan saat ini. Kemudian, dia membawa Bai Lixuan ke tanah dengan kecepatan kilat. Setelah keduanya mendarat, tanaman merambat penghisap darah kehilangan target mereka. Meskipun ada lebih banyak tanaman merambat penghisap darah di sekitarnya, situasinya relatif lebih aman. Tuan muda, aku akan membawamu pergi. Mengingat kekuatan tokoh berdaulat kesempurnaan agung Paman Qin, dia bisa menyerang dengan Bai Lixuan. Bai Lixuan melirik petir ilahi 5 elemen yang menari dengan kacau di udara dengan keengganan yang luar biasa di matanya. Aku tidak akan pergi. Tanaman merambat penghisap darah ada di sini hanya untuk memakan pohon mulberry yang menyangga. Setelah selesai, mereka secara alami akan pergi. Pada saat itu, akan ada kesempatan untuk merebut petir ilahi 5 elemen. Paman Qin berdebat dengan agak khawatir, bagaimana jika mereka tidak pergi tetapi tumbuh lebih kuat? Akan sulit bagi orang tua ini untuk membawamu pergi saat itu. Aku tidak akan merasa puas jika aku tidak bertaruh pada ini. Tekad melintas di mata Bai Lixuan.
Saat dia melihat petir ilahi 5 elemen menari di udara, hasrat memenuhi dirinya. Beberapa orang berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya ini, dan beberapa masih berpegang teguh pada ambisi mereka, ingin bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Semak petir tanda unguku. Yu Yuanliang dan rekannya berdiri di semak petir tanda ungu dengan ekspresi kesakitan. Tubuh besar semak petir tanda ungu tidak dapat menghindari serangan tanaman merambat penghisap darah. Setelah perlindungannya rusak, ribuan lubang dengan cepat muncul di tubuhnya. Semak petir tanda ungu meneteskan getah, dan kekuatan hidupnya terkuras dengan sangat cepat. Karena semak petir tanda ungu mengalihkan perhatian sebagian besar tanaman merambat penghisap darah, jumlah tanaman merambat penghisap darah di sekitar keduanya lebih sedikit. Yu Yuanliang menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia dengan panik menebas tanaman merambat penghisap darah yang mengelilingi semak petir tanda ungu. Namun, usahanya sia-sia. Dia tidak dapat mencegah kematian semak petir tanda ungu. Saudara Yu, ayo pergi selagi ada kesempatan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk pergi. Rekan Yu Yuanliang mengamati tanaman merambat penghisap darah yang tak berujung di sekitar mereka dengan agak khawatir. Tanaman merambat penghisap darah adalah mimpi buruk semua pembudidaya di rawa kuno awan petir. Hanya sedikit pembudidaya yang memasuki wilayah tanaman merambat itu yang berhasil bertahan hidup. Selama lebih dari 10.000 tahun, hampir tidak ada seorang pun yang berhasil melihat tubuh utama tanaman merambat penghisap darah. Itu seperti iblis yang melahap satwa liar rawa kuno awan petir untuk tumbuh, mencapai kekuatannya yang mengerikan hari ini. Bahkan jika seorang kultivator alam fena ilahi datang, akan sulit baginya untuk menemukan tubuh utama tanaman merambat penghisap darah dan membunuhnya. Namun, Yu Yuanliang menolak untuk mendengarkan saat dia dengan panik menebang tanaman merambat penghisap darah. Seolah-olah dia pikir dia bisa membalas dendam atas semak petir tanda ungu miliknya seperti ini. Rekan Yu Yuanliang khawatir akan keselamatannya. Dia tidak tega meninggalkan Yu Yuanliang, jadi dia hanya bisa tinggal. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah berdiri di samping pria setengah baya yang pucat. Retakan muncul di gambar Buddha setan teratai hitam di belakangnya. Itu tidak lagi tampak perkasa seperti sebelumnya. Ini adalah kartu truf pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, teknik rahasia yang diwariskan oleh Venerate Sekte Teratai Hitam kepadanya saat Venerate Sekte Teratai Hitam masih hidup. Sekarang, hanya pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah dan putra suci gereja Teratai Hitam yang mengetahui teknik rahasia ini. Awalnya, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah mengira bahwa masalah ini sudah beres. Namun, kemunculan tiba-tiba dari Bloodsucking Finesse merusak rencananya. Bagaimana Bailik Xuan bisa dibandingkan dengannya dalam hal ketidakpuasan? Sialan, kebencian yang ekstrim memenuhi hati pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah kehabisan tenaga tanpa kartu truf yang tersisa. Tuan Gong, ayo pergi. Pria pucat setengah baya di samping mendesah, ketika tiba saatnya, bahkan dunia akan membantumu, ketika keberuntunganmu memudar, bahkan para pahlawan pun terbelenggu. Itu semua takdir. Takdir, kamu memberitahuku tentang takdir. Aku tidak akan pernah percaya pada takdir seumur hidupku. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu sepertinya mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Dia melotot tajam ke arah pria pucat setengah baya itu, matanya bersinar dengan kegilaan dan pembangkangan yang tak tergoyahkan. Tatapan ini mengejutkan pria pucat setengah baya itu hingga mundur beberapa langkah dan tetap diam. Untungnya, ular naga terbang jauh lebih kuat daripada semak petir tanda ungu. Bahkan jika keduanya tidak pergi, mereka tidak akan berada dalam bahaya besar untuk saat ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jauh di kejauhan, Sang menyaksikan dari Demon Blood Vulture saat Bloodsucking Finesse perlahan mendekati Propping Mulberry Tree yang patah. Dia mengerutkan kening. Thunder Flame belum menyebar di sekitar pohon suci, yang juga dilalap api. Lebih jauh lagi, langit terus-menerus mencurahkan energi yang mengerikan, mencegah Propping Mulberry Tree pergi. Berdiri di atas Blood Phoenix yang seperti Demon Blood Vulture, Xiao Chen yang berjubah putih menghadapi angin, pakaian dan rambut panjangnya berkibar lembut. Saat dia melihat ke kejauhan, dia berkata dengan melodramatis, "Dahulu kala, aku mulai memahami sebuah prinsip. Kamu harus tegas. Jika tidak,
hatimu akan mudah berantakan. Jika kamu bisa melepaskan, maka berbaliklah tanpa melihat ke belakang. Jika kamu tidak bisa melepaskan, jangan hanya berdiri di sana. Sang menoleh ke belakang untuk melihat Xiao Chen, bertanya dengan agak marah, apa maksudmu? Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak mengerti. Kalau begitu, aku akan lebih terus terang. Entah kamu menyerbu dan bertarung dengan Bloodsucking Finesse, atau kamu segera pergi. Jangan hanya berdiri di sini dengan tampak enggan. Kamu bertindak santai, mengatakan kamu bisa melepaskan. Namun, pada saat-saat terakhir, kamu masih mengorbankan dirimu untuk memblokir petir ilahi 5 elemen. Apakah ada gunanya? Apakah kamu pikir kamu sangat mulia? Aku merasa kamu hanya sampah tanpa pendapat. Kamu bimbang, pengecut, dan tidak kompeten. Jika kamu ingin hidup, pergilah tanpa ragu-ragu. Kembalilah di masa depan dan bunuh sendiri Bloodsucking Finesse. Jika kamu ingin mati, serang dan bunuh sepuas hatimu sekarang juga. Tidak peduli hasilnya, setidaknya kamu tidak akan menyesal dan akan mati tanpa penyesalan. Ketika sang mendengar itu, dia menatap Xiao Chen dengan tangan terkepal erat. Dia membalas dengan cemberut, apa yang kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya Bloodsucking Finesse. Itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, itu tidak berguna. Proping Mulberry Tree akan mati hari ini. Xiao Chen membantah dengan lembut, siapa bilang itu tidak berguna? Jika petir ilahi 5 elemen dapat berkumpul kembali di langit, itu akan dapat mendorong kembali Bloodsucking Finesse. Sang menatap Xiao Chen dengan kaget. Kamu bisa melakukan itu. Xiao Chen selalu cepat dan tegas, siap membunuh tanpa ragu-ragu. Ketika saatnya bertarung, dia akan bertarung sepuasnya. Ketika saatnya mundur, dia akan mundur tanpa ragu-ragu. Kata-kata Xiao Chen memberikan pukulan telak bagi Sang. Namun, Sang tidak bisa disalahkan. Meskipun dia mewarisi ingatan tentang pohon mulberry yang menopang, dia baru berusia 10 tahun. Pengalamannya di dunia dan kebijaksanaan duniawi tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Chen. Burung konyol, sekarang terserah padamu. Xiao Chen duduk dan menepuk kepala burung nasar darah iblis. Kemudian, burung itu memekik dengan bangga. Burung nasar darah iblis berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, merobek udara. Bulu ekornya yang panjang dan menyala meninggalkan jejak api iblis yang luar biasa saat ia menyerang balik. Sang merasa agak tercengang. Kita akan menyerang balik. Bukankah kita harus merencanakan ini dan mendiskusikan beberapa tindakan? Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada waktu. Kau pergi ke Proping Mulberry Tree dan lakukan yang terbaik untuk membantunya menjalani Nirvanic Rebirth dan melindungi warisannya. Aku akan mengulur waktu untukmu. Kau tidak perlu peduli tentang hal lain. Kau hanya perlu percaya padaku. Benar, Sang mengangguk penuh semangat, tidak lagi ragu-ragu. Pada saat ini, Xiao Chen telah meyakinkannya. Wosh! Kecepatan gila dari Demon Blood Vulture menghasilkan ledakan sonik yang sangat dahsyat, mengguncang ruang. Ledakan sonik yang menusuk tidak lebih lembut dari guntur. Dibandingkan dengan kepergian Xiao Chen yang diam-diam, dia tidak punya niat untuk bersembunyi ketika dia kembali. Yang dia butuhkan adalah kecepatan dan waktu. Saat Bloodsucking Finesse berurusan dengan Bai Lixuan, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, Chen Yun, Yuyuan Liang, dan yang lainnya memperhatikan seberkas cahaya merah di langit. Dekat di belakangnya, ledakan sonik yang menggelegar tiba. Gendang telinga semua orang bergetar. Bahkan hati mereka bergetar, organ dalam mereka bergejolak, dan pembuluh darah mereka membengkak. Seekor Demon Blood Vulture, Bai Lixuan berteriak, terkejut dan tidak percaya. Seekor burung nasar darah iblis muncul. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu? Sebuah pikiran menakutkan muncul di benak semua orang. Pria setengah baya pucat di ular naga terbang merasakan fluktuasi emosi yang kuat pada pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah di sampingnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menatap burung nasar darah iblis dari balik jubahnya. Emosinya menumpuk tekanan seperti gunung berapi, ingin meledak ketika kondisinya tepat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku melihatnya hancur berkeping-keping oleh kesengsaraan petir. Mungkin burung nasar darah iblis terbang kembali sendiri, sekarang menjadi hewan peliharaan iblis yang tidak memiliki tuan.
Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menghibur dirinya sendiri. Namun, seolah-olah hendak memberikan pukulan kepada pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu, sosok berpakaian putih yang dikenalnya melompat turun dari burung nasar darah iblis. Rambut panjang yang berkibar, wajah yang tampan, fitur wajah yang halus, udara yang tenang, dan ketajaman yang tersembunyi. Jika bukan Xiao Chen, siapa lagi? Aku tidak percaya. Emosi yang tertahan dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu segera meledak. Pertama, dia diganggu tepat saat dia akan mendapatkan petir ilahi 5 elemen. Kemudian, musuh terbesarnya, yang dia pikir sudah mati, tiba-tiba muncul kembali. Dia merasa pukulan berturut-turut itu tak tertahankan. Xiao Chen, bahkan jika kamu tidak mati sebelumnya, kamu akan mati hari ini. Kehilangan kendali atas emosinya, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tidak lagi peduli tentang apapun. Dia melesat ke udara dan menyerang Xiao Chen yang turun. Tindakan seperti itu mengejutkan semua orang. Tidak disangka orang ini berani melompat saat Bloodsucking Finesse menyerang. Apakah dia gila? Tuan Gong, teriak pria setengah baya pucat itu. Dia ragu sejenak tetapi akhirnya tidak mengikutinya, dia tidak ingin mati. Xiao Chen, aku sudah mencapai bagian dalam pohon suci. Tubuh utama Bloodsucking Finesse saat ini bergerak di bawah tanah. Itu akan segera muncul. Pada saat itu, nyala api guntur tidak akan dapat menghentikan tubuh utama. Hati-hati, suara sang terdengar di telinga Xiao Chen. Xiao Chen menjawab, tidak apa-apa. Lakukan yang terbaik. Wosh! Tidak lama setelah Xiao Chen mengirimkan proyeksi suara, sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menyerbu. Hati Xiao Chen hancur, dan niat membunuh melintas di matanya. Tidak heran aku menganggap orang ini aneh dan ekspresinya ketika dia menatapku terasa aneh. Jadi, dia adalah orang dari gereja teratai hitam. Dia bahkan mampu memanggil Buddha setan teratai hitam. Tampaknya dia memiliki hubungan yang dalam dengan gereja teratai hitam. Kemarahan cakrawala. Xiao Chen tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia mendengus dingin dan melemparkan serangan telapak tangan, langsung mengeksekusi kemarahan cakrawala. Ketika Xiao Chen mengangkat tangannya sedikit, langit bergetar. Riak muncul di angkasa. Kecepatan luar biasa dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu melambat seketika ketika riak-riak itu menyapu dirinya. Sosok pihak lain berubah menjadi merangkak di depan mata Xiao Chen. Turun. Xiao Chen merentangkan jari-jarinya. Petir menyambar, dan ki pedang melonjak keluar. Dia memaksa pihak lain jatuh dengan satu serangan telapak tangan. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bai Lixuan menunjukkan keterkejutannya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pria misterius yang diselimuti bayangan darah, yang membuat semua orang sakit kepala, tidak dapat bertahan bahkan satu gerakan pun melawan Xiao Chen, dihancurkan oleh serangan telapak tangan. Kemarahan cakrawala. Itu adalah teknik rahasia ras naga, yang tidak ada seorang pun yang berhasil berlatih selama beberapa ribu tahun terakhir, selain dari Master Istana Pertama Istana Naga Surgawi, teriak Yu Yuanliang saat keterkejutan melintas di matanya. Paman Qin, pelindung Bai Lixuan, juga merasa terkejut. Cahaya terang melintas di matanya. Tuan muda, orang ini tidak sederhana. Dia cukup menakutkan, kata Paman Qin dalam hati. Puci, puci. Sebelum semua orang bisa menghela nafas, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, yang dihancurkan oleh Xiao Chen, langsung menabrak tanaman merambat penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya. Jubah di sekitar tubuh pria misterius itu meledak dengan keras. Namun, pemandangan yang diharapkan Xiao Chen tidak muncul. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu menyerang balik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu bahkan tidak mengeluarkan setetes darah pun. Apa yang sedang terjadi? Dia murni jiwa. Mungkinkah dia klon kehendak dari beberapa karakter utama? Seorang kultivator energi jiwa yang kuat dapat mewujudkan kehendak jiwa mereka menjadi klon kehendak yang dapat menyaingi seorang kultivator. Namun, sepertinya pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah ini agak aneh. Kekuatan kehendak jiwanya tidak sekuat yang dibayangkan semua orang. Xiao Chen, jika ini terjadi di tempat lain, aku mungkin sedikit takut padamu. Namun, kamu akan mati hari ini.
Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tertawa gila saat dia menyerang Xiao Chen. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu benar. Pada saat ini, tanaman merambat penghisap darah telah menyebar ke seluruh tanah. Jika Xiao Chen terus bergerak di udara, tanaman merambat penghisap darah akan menyerangnya. Di sisi lain, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tidak memiliki tubuh fisik, jadi dia tidak peduli dengan hal ini. Hati Xiao Chen hancur. Dia ingin mengeluarkan panji hantu binatang Qiongqi dan langsung menaklukkan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah ini. Namun, ada banyak mata di sini. Oleh karena itu, Xiao Chen akhirnya menyerah pada pikiran ini. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa Xiao Chen tidak bisa menghadapi orang ini. Matahari dan bulan bersinar bersama. Teriak Xiao Chen, dan fenomena misterius energi jiwanya terwujud. Bulan yang cerah dan matahari yang menyala-nyala muncul dari belakangnya. Kehendak suci yang kuat segera menyebar dari Xiao Chen. Ini memberikan tekanan luar biasa pada tubuh jiwa seperti pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Mundur, teriak Xiao Chen dingin sambil menunjukkan kekuatan tanpa amarah. Menggunakan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama, dia memasukkan energi jiwanya ke dalam jari pemecah jiwa darah naga. Xiao Chen melancarkan serangan jari, dan seberkas cahaya merah langsung menembus kepala orang ini. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu merasa kepalanya meledak. Rasanya seperti dia, tubuh jiwa yang murni, tersambar petir. Seperti layang-layang yang putus, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu jatuh, terhuyung-huyung saat melakukannya, retakan yang mengejutkan muncul di permukaan tubuhnya. Setelah menjatuhkan orang ini kembali, Xiao Chen fokus pada petir ilahi 5 elemen yang melesat di udara. Itulah targetnya. Apa yang coba dia lakukan? Xiao Chen tiba-tiba berhenti bergerak, berdiri diam setelah dia menjatuhkan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu. Bai Lixuan dan yang lainnya merasa tercengang. Apakah dia mencari kematian? Jika Xiao Chen tetap melayang di udara, dia akan dihisap kering oleh Bloodsucking Finesse di saat berikutnya. Tubuh perang naga ilahi. Xiao Chen meraung, dan seluruh tubuhnya membengkak, berubah menjadi raksasa kecil. Xiao Chen mengeluarkan Dragon Might yang kuat, menunjukkan pencegahan yang mendesak. Sial, sial, sial. Tubuh perang naga ilahi Xiao Chen menghalangi Bloodsucking Finesse yang menembakinya. Vital Ki-nya melonjak, dan tubuhnya bergetar. Suara pecah yang jelas menggelegar, dan Bloodsucking Finesse ini hancur berkeping-keping. Xiao Chen, itu akan segera muncul. Tubuh utama Bloodsucking Finesse akan segera muncul. Suara sang yang agak cemas terdengar di telinga Xiao Chen. Jelas, dia belum pernah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya dan merasa sedikit gelisah. Sang takut sesuatu terjadi pada Xiao Chen. Dia takut gagal membantu Proping Mulberry Tree menyelesaikan Nirvanic Rebirth-nya. Dia takut, terlalu khawatir. Dia tidak bisa menahan kecemasan dan kekhawatirannya. Jangan khawatir, jawab Xiao Chen dengan tenang, menenangkan emosi sang. Kemudian, Xiao Chen menghela nafas. Bisakah aku berhasil? Xiao Chen tidak tahu, namun, karena dia sudah membuat pilihannya, dia akan melakukan yang terbaik dan bertaruh pada Thunder Dao-nya. Dia ingin menaklukkan petir ilahi 5 elemen. Bai Lixuan tiba-tiba tersadar. Dia berteriak, cepat, cepat, cepat. Paman Qin, jangan biarkan dia berhasil. Bunuh dia. Kamu mencari kematian. Paman Qin juga menjadi marah. Memikirkan bahwa Xiao Chen berani merebut petir ilahi 5 elemen dari bawah hidungnya. Benar-benar sembrono, ledakan. Namun, sebelum Paman Qin, yang baru saja terbang ke udara, sempat bereaksi, tanah tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan aura jahat yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Paman Qin melihat ke bawah melalui celah itu dan terkejut melihat sebagian kecil tubuh utama Bloodsucking Finesse. Paman Qin langsung mundur ketakutan. Ia menggendong Bai Lixuan dan segera lari tanpa peduli. Boom, boom, boom. Seolah-olah dunia akan segera kiamat, aura jahat itu membumbung tinggi, menggelapkan langit. Selain 5 sambaran petir dewa yang masih memancarkan cahaya listrik yang lemah, dunia menjadi gelap gulita. Tubuh utama Bloodsucking Finesse akan segera muncul. Ketakutan mencengkeram hati Yu Yuanliang dan yang lainnya. Tanpa berpikir, mereka semua berbalik dan lari. Mereka lari secepat yang mereka bisa. Dao. Sementara mereka panik,
sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di telinga Bailik Xuan dan yang lainnya. Suara ini tidak bergema, hanya kata yang sederhana, jelas, dan gamblang, Dao. Anehnya, suara yang bergema itu membuat semua orang merasa damai. Emosi mereka yang ketakutan segera mereda. Suara siapa itu? Dao siapa itu? Bailik Xuan, Chen Yun, Yu Yuanliang, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang untuk menonton. Mereka melihat seorang pria berpakaian putih di udara dengan ekspresi tenang. Sebuah cakram Dao di belakangnya bersinar dengan cahaya hangat. Di hadapan tekanan kekuatan jahat, cahaya itu tidak bisa disebut cemerlang atau menyilaukan. Hanya ada satu orang di dunia gelap ini yang berani melepaskan Dao Might-nya dengan bangga dan keras kepala di hadapan tubuh utama Bloodsucking Finesse. Mengenai Dao Might atau teknik, orang ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, kemurnian hatinya untuk Thunder Dao melampaui semua orang. Semua orang melupakan rasa takut mereka, menatap dengan linglung ke arah pendekar pedang berpakaian putih di udara. Suara siapa itu? Dao siapa itu? Siapa yang mengejutkan hati mereka di langit malam? Dao, teriak Xiao Chen di tengah aura jahat, mengeluarkan Thunder Grid Dao miliknya. Aura jahat itu menutupi langit, dan pemandangan malam pun terjadi. Sebenarnya, penggunaan Thunder Dao oleh Xiao Chen tidak dapat dibandingkan dengan Bailik Xuan, Yu Yuanliang, dan yang lainnya. Xiao Chen belum memahami apapun seperti Thunder Flame War God yang Yu Yuanliang wujudkan dengan Thunder Dao Smite miliknya, kombinasi garis keturunan Bailik Xuan yang sedang naik daun dengan energi Grid Dao miliknya untuk mewujudkan White Marsh Beast Holy Beast, atau teknik serupa lainnya. Xiao Chen lebih akrab dengan Saber Dao. Namun, kemurnian hatinya terhadap Thunder Dao dan kecocokan karakternya dengan Thunder Dao jauh melampaui orang-orang ini. Tubuh utama Bloodsucking Finesse muncul, mengilhami ketakutan dan kengerian pada setiap orang yang gagal mencari kenyamanan dari Thunder Dao. Orang-orang ini lupa bahwa petir adalah musuh bebuyutan Bloodsucking Finesse. Amarah petir adalah amarah Heavenly Dao. Amarah itu tidak akan mundur, dan tidak dapat mundur. Xiao Chen menahan tekanan dahsyat dari kekuatan jahat yang besar, mengeluarkan Dao Might-nya. Cahaya Dao listrik yang datang dari tubuh Xiao Chen di langit gelap langsung menarik petir ilahi 5 elemen. Samar-samar, Xiao Chen merasakan sesuatu. Dia tahu bahwa dia telah membentuk hubungan samar dengan petir ilahi 5 elemen. Tubuh utama Bloodsucking Finesse akan segera muncul. Apakah Xiao Chen berhasil atau tidak bergantung pada ini. Xiao Chen berteriak perang, dan Dao Might Thunder Dao yang bahkan lebih mengerikan meledak darinya. Dia seperti bulan yang cerah di langit gelap, perlahan terbit. Dia tampaknya ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk menerangi langit gelap dan membasmi aura jahat dari Bloodsucking Finesse. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencoba menaklukkan petir ilahi 5 elemen? Bailik Xuan dan yang lainnya berhenti bergerak, merasa terkejut. Bukankah ini keterlaluan? Jika dia ceroboh, dia mungkin mati. Jika seseorang mati, apa gunanya mendapatkan petir ilahi 5 elemen? Sebagai kultivator Thunder Dao, mereka akan mengambil risiko untuk menaklukkan petir ilahi 5 elemen ini selama masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, situasi di hadapan mereka tidak menunjukkan peluang untuk bertahan hidup. Apakah Xiao Chen dapat menyerap petir ilahi ke dalam tubuhnya atau tidak, hanya kematian yang menunggunya di hadapan tubuh utama Bloodsucking Finesse. Orang ini gila, Yu Yuanliang mendesah, keterkejutan tergambar di wajahnya. Wosh, wosh, wosh. Sebelum Dao petir Xiao Chen dipanggil, 5 jenis petir ilahi yang bersinar lemah, petir ilahi Heptagold, petir ilahi Greenwood, petir ilahi api gamma, petir ilahi air kapal, dan petir ilahi tanah, bergegas menuju tubuhnya. Saat petir ilahi mendekat, cahayanya semakin terang, semakin cemerlang. Gemuruh, tanah bergetar hebat, dan aura jahat di udara menebal. Bailik Xuan dan yang lainnya sudah bisa mencium bau busuk tubuh utama tanaman merambat penghisap darah. Rasa takut menyerang semua orang lagi. Mereka segera mundur secara naluriah. Namun, mereka menoleh dan menatap Xiao Chen sebelum itu. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Chen tidak bisa lolos dari kematian, mereka merasakan antisipasi karena suatu alasan. Mungkin karena mereka juga adalah kultivator Dao petir. Mereka mengantisipasi keajaiban lain.
Mereka berharap Xiao Chen bisa mendapatkan kesempatan bertahan hidup sebelum tubuh utama tanaman merambat penghisap darah, seperti ketika semua orang mengira dia telah meninggal karena disambar gelombang kejut petir kesengsaraan. Itu tidak benar. Dia tidak menarik petir ilahi ke dalam tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Ketakutan menyebar di hati setiap orang. Namun, setelah mereka melihat tindakan Xiao Chen, Yu Yuanliang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan berteriak. Dia adalah. Bai Lixuan memikirkan sesuatu, kecurigaan melintas di matanya. Dia tidak bisa mengerti. 5 elemen bergabung, bentuk petir ilahi. Teriak Xiao Chen. Dia menggunakan Dao Might-nya sebagai panduan, terus-menerus menguras energi Dao besar dan energi esensi sejatinya untuk membuat petir ilahi 5 elemen terbentuk kembali. Di bawah penerangan lampu listrik, Xiao Chen sudah bisa melihat ke dalam lubang yang dalam di tanah. Monster berbentuk bola yang menakutkan yang ditutupi tentakel bergegas ke permukaan dengan kecepatan yang mengerikan. Keringat menutupi dahi Xiao Chen. Dia merasa sangat gugup. Namun, matanya menunjukkan ketenangan yang tak tertandingi, tidak mengkhianati kegelisahan apapun. Itu akan berhasil. Saat Xiao Chen berteriak, ruang terbalik di sekelilingnya. Pemandangan malam terpelintir di bawah kekuatan petir ilahi 5 elemen. Setelah bertarung dengan Proping Mulberry Tree, kekuatan 5 elemen Divine Lightning tidak lagi sebanding dengan kekuatan awalnya. Meski begitu, 5 elemen Divine Lightning yang telah direformasi masih mengandung kekuatan yang menakutkan. Sementara Xiao Chen masih bisa mengendalikan kekuatan ini, dia mengeluarkan raungan yang berkepanjangan. Raungan naga terdengar di sekelilingnya saat dia melemparkan 5 elemen Divine Lightning ke arah lubang yang dalam seperti petir kesengsaraan. Pada saat ini, 5 elemen Divine Lightning tampak secemerlang matahari. Semua orang juga melihat pemandangan yang mengerikan ini. Tanaman merambat penghisap darah hitam yang tak terhitung jumlahnya terbakar saat mereka melontarkan diri ke arah Xiao Chen. Jika Xiao Chen datang beberapa saat kemudian, tanaman merambat penghisap darah ini akan langsung melahapnya, bahkan tidak meninggalkan sisa-sisa. Untungnya, petir ilahi 5 elemen terbentuk kembali dan turun ke dalam lubang pada akhirnya. Sebelum tubuh utama tanaman merambat penghisap darah bersentuhan dengan petir ilahi 5 elemen, tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menarik diri karena takut. Namun, petir ilahi telah mengunci targetnya. Bagaimana tanaman merambat penghisap darah dapat dengan mudah melarikan diri? Boom! Sebuah ledakan keras terdengar di depan mata Bai Lixuan dan yang lainnya yang terkejut. Pada saat berikutnya, ruang yang terbalik kembali normal. Pemandangan malam menghilang. Petir ilahi 5 elemen yang meledak di tanah menghancurkan sebidang tanah yang luas. Boom! 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 Tanah retak, mengirimkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya membubung ke udara. Ini mengejutkan Bai Lixuan dan yang lainnya, yang berdiri di tanah, lengah dan hampir menjatuhkan mereka. Setelah terguncang, mereka dengan cepat menstabilkan pijakan mereka dan melayang ke udara bersama bebatuan. Puluhan ribu batu besar melayang di udara saat lebih banyak batu melayang dari bawah. Wosh! Sebelum semua orang bisa bereaksi, cahaya yang menyilaukan dan berapi-api menarik perhatian mereka. Api suci dan bermartabat menyala di tempat pohon mulberry yang menopang berada. Api kelahiran kembali Nivarnik melesat ke langit. Di dalam api, Sang memegang pohon muda, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Kelahiran kembali Nirvanik berhasil. Xiao Chen, berhasil. Kau benar. Ambil saja keputusan, lakukan yang terbaik, dan tidak akan ada penyesalan. Xiao Chen, Xiao Chen. Sang mengirimkan proyeksi suara beberapa kali tetapi tidak mendengar jawaban Xiao Chen. Dia tidak bisa menahan ekspresinya berubah drastis. Sang segera berlari melewati api dan melompati bebatuan mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Segera, dia tiba di atas batu yang menjulang tinggi dan langsung mengerutkan kening. Xiao Chen terbaring lemah di atas batu. Dia tampak pucat, jelas telah menghabiskan banyak kekuatan hidupnya. Wosh! Wosh! Wus! Sang bergegas menghampiri dan memeriksa kondisi Xiao Chen sebelum beristirahat. Xiao Chen tidak dalam bahaya kematian. Dia hanya terlalu banyak menggunakan energinya sendiri dan hanya perlu beristirahat. Jadi, Sang menyuntikkan energi esensi sejati ke dalam dirinya. Xiao Chen terbangun perlahan. Ketika dia membuka matanya, penglihatannya kabur. Dia hanya bisa melihat dengan jelas setelah berkedip keras.
Xiao Chen berjuang untuk bangun. Kemudian, dia melihat Sang memegang segumpal tanah dengan pohon muda yang kecil dan lembut di dalamnya. Sang tersenyum dan berkata, Xiao Chen, berhasil. Xiao Chen melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana dengan Bloodsucking Finesse? Sang menjawab dengan lembut, jangan khawatir. Bloodsucking Fin berbeda dari Propping Mulberry Tree. Itu adalah hal yang jahat. Petir ilahi 5 elemen melukainya dengan parah. Jika petir ilahi 5 elemen pertama menyambarnya, itu akan segera hancur. Saat ini, itu hanya kekuatan yang terkuras, anak panah di ujung penerbangannya, jadi ia harus menemukan tempat untuk bersembunyi dengan cepat. Wosh! Tiba-tiba, 5 cahaya yang sangat lemah muncul dari batu-batu besar yang mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun cahayanya lemah, setiap kultivator Thunder Dao yang hadir menunjukkan ekspresi serius. Pemahaman mereka tentang Thunder Dao memberitahu mereka bahwa ini adalah petir ilahi 5 elemen. Namun, petir ilahi 5 elemen sudah sangat lemah dan bisa menghilang kapan saja. Tuan muda, haruskah saya membantu Anda bergerak untuk mengumpulkan petir ilahi 5 elemen ini? Saya dapat merasakan bahwa pendekar pedang berpakaian putih itu sudah sangat lemah. Pemuda di sampingnya tidak terlalu berbahaya, Paman Qin, yang berdiri di samping Bai Lixuan di atas sebuah batu, bertanya sambil melihat petir ilahi 5 elemen menari-nari. Bai Lixuan mendesah, tidak perlu. Mereka sudah mengakui seorang guru. Biarkan saja mereka. Dibandingkan dengan manusia yang sangat cerdas, mereka jauh terlalu murni. Bai Lixuan merasa agak putus asa. Dalam perjalanan ini, ia menemukan bahwa ia telah terpesona oleh teknik untuk menggunakan energi Dao besar dari Thunder Dao. Namun, kemurnian hatinya untuk Thunder Dao terkontaminasi oleh keuntungan materi. Ia telah melupakan hasrat awalnya. Saat ia menjadi semakin akrab dengan tekniknya, bahkan mampu mewujudkan binatang suci leluhurnya dengan energi Dao besar dari Thunder Dao, ia tanpa sadar telah menyimpang lebih jauh dari Dao-nya. Untungnya, ia masih muda. Dengan menyadari fakta ini, ia telah memperoleh lebih banyak daripada yang akan ia peroleh jika ia memperoleh petir ilahi 5 elemen. Paman Qin, bawa aku pergi. Ya, para ahli kekaisaran binatang rawa putih lainnya melihat petir ilahi 5 elemen melesat dengan kacau, tampaknya mencari sesuatu. Mereka semua menggelengkan kepala dan mendesah pada akhirnya, lalu pergi dengan perasaan sedih. Di mana Tuan Gong? Pria parubaya pucat itu melihat sekeliling dengan cemas di atas sebuah batu. Namun, dia tidak menemukan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura pihak lain. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu masih belum mencapai apa yang dijanjikannya kepada pria parubaya pucat itu. Di mana pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu? Apakah dia mati? Tentu saja, dia tidak mati. Serangan Xiao Chen masih tidak bisa membunuhnya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu mendapati dirinya berada di tempat yang dingin dan gelap ketika dia terbangun lagi. Wosh, wosh. 5 cahaya biasa terbang melewati kepalanya. Saat dia melihat cahaya itu terbang semakin tinggi, dia tiba-tiba terbangun. Itu adalah petir ilahi 5 elemen. Namun, pada saat pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu mengenali petir itu dan mencoba mengejarnya, dia menyadari bahwa sudah terlambat. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu mencoba terbang ke udara tetapi merasa sangat sulit. Dia tidak bisa mengejarnya. Sialan, pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu merasa sangat frustrasi. Pada saat yang sama, dia menyadari di mana dia sekarang. Ini adalah bagian terdalam dari rawa kuno awan petir. Dia berjalan tanpa tujuan selama beberapa waktu sebelum berteriak, tanaman rambat penghisap darah. Pemandangan ini mengejutkan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu. Dia melihat tubuh utama tanaman rambat penghisap darah yang mengerikan itu di dalam lubang yang besar dan dalam. Dia mundur beberapa langkah, tersandung, dan jatuh. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh utama Bloodsucking Finesse tidak menyerangnya, tetapi bahkan merasa lebih terkejut daripada dirinya. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, yang hanya tubuh jiwa, unggul dalam Thunder Dao. Tubuh jiwanya bisa disebut tubuh jiwa Thunder Dao.
Bagaimana mungkin Bloodsucking Finesse tidak takut ketika mereka merasakan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah, tubuh jiwa Thunder Dao, setelah mengalami cedera parah dari petir ilahi 5 elemen. Jiwa Bloodsucking Finesse ini sangat lemah. Tidak lengkap, mungkinkah petir ilahi 5 elemen telah membentuk kembali dan melukainya? Karena aku tidak dapat memperoleh petir ilahi 5 elemen untuk merekonstruksi tubuh fisikku, mungkin aku dapat melakukannya dengan cara ini. Xiao Chen beristirahat sejenak di atas batu besar yang melayang di udara untuk memulihkan sebagian vital ki dan energi esensi sejatinya. Saat dia dan Sang berbicara dengan suara lembut, dia melihat batu-batu besar lain yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka dan berpikir keras. Setelah petir ilahi 5 elemen berhasil terbentuk, itu sangat kuat. Namun, setelah terkuras 2 kali, itu akan sulit menunjukkan kekuatan yang mengerikan itu lagi. Namun, itu bukan masalah yang dipikirkan Xiao Chen. Saat ini, dia bahkan tidak tahu di mana petir ilahi 5 elemen berada. Mungkin sudah tersebar. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Xiao Chen bertanya dengan lembut sambil menatap Sang. Pohon mulberry yang menyangga telah berhasil menjalani kelahiran kembali nirvanik, meninggalkan pohon muda. Siapa yang tahu kemana Sang akan pergi? Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya ingin mencari tempat untuk terus menekuni martial Dao dan merawat pohon kecil itu pada saat yang sama. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, ikutlah denganku ke Kekaisaran Naga Ilahi. Jika Anda tidak ingin diganggu, Anda bisa masuk ke sini. Ketika Xiao Chen mengeluarkan sebuah prasasti batu, mata Sang berbinar. Dia berseru dengan sedikit terkejut, prasasti alam semesta ilahi. Anda tahu tentang prasasti alam semesta ilahi? Tentu saja, saya tahu. Itu ada dalam ingatan pohon mulberry yang menyangga. Beberapa pembangkit tenaga listrik memiliki prasasti alam semesta ilahi selama zaman Desolate besar. Dikatakan bahwa ketika kekacauan primal pecah dan terpisah, itu melahirkan banyak benda ilahi yang aneh. Di antara mereka adalah batu ilahi kosmos. Karena persaingan yang ketat, batu ilahi kosmos pecah menjadi prasasti alam semesta ilahi dan prasasti keabadian ilahi. Prasasti alam semesta ilahi terpelihara dengan sempurna. Adapun prasasti keabadian ilahi, mereka hancur menjadi beberapa bagian setelah persaingan yang lebih ketat. Sang merasa heran ketika dia melihat prasasti alam semesta ilahi. Jelas, dia merasa sangat terkejut melihat benda kuno ini muncul kembali di zaman bela diri meskipun ada banyak perubahan dalam zaman setelah benua Desolate besar pecah. Apakah maksudmu ada lebih banyak benda seperti prasasti alam semesta ilahi di dunia ini? Xiao Chen bertanya dengan sedikit terkejut. Sepertinya Sang tahu lebih banyak daripada Kaisar Naga berlumuran darah, dan bahkan lebih detail. Sang menyangkal, seharusnya tidak ada. Prasasti alam semesta ilahi yang bertahan hingga sekarang sudah merupakan keajaiban dari keajaiban. Aku tidak percaya ada benda suci lain yang ditempa dari batu ilahi kosmos yang bertahan hingga sekarang. Kau tidak tahu betapa mengerikannya bencana yang ditimbulkan oleh kehancuran suatu zaman. Manusia dan surga mengalami kemunduran, tatanan runtuh. Meskipun Xiao Chen merasa tertarik karena ini melibatkan asal-usul alam semesta, dia tidak ingin membahasnya secara rinci sekarang. Tepat saat Xiao Chen mulai merasa bosan, 5 cahaya redup dengan warna berbeda tiba-tiba muncul di sekitarnya. Matanya berbinar saat dia berteriak pelan, petir ilahi 5 elemen. Xiao Chen merasa agak terkejut. Dia sudah menyerah untuk mendapatkan petir ilahi 5 elemen. Siapa tahu, petir ilahi 5 elemen yang tersebar kembali mengambil inisiatif untuk kembali. Xiao Chen merasa tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Sang tertawa pelan, barang-barang spiritual alami ini agak murni. Sepertinya mereka mengakuimu. Selamat. Memulihkan akal sehatnya, Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi amarah firmamen dan menarik 5 cahaya ke tangannya. Kemudian, 5 cahaya perlahan bergabung ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, Xiao Chen duduk bersila dan memejamkan mata. Tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat mengedarkan energinya untuk lapisan ketiga amarah firmamen. Petir ilahi 5 elemen sangat lemah. Jika Xiao Chen tidak menggabungkannya dengan cepat, dia mungkin gagal. Kesempatan ini tidak bisa hilang, jika hilang, itu tidak akan datang lagi. Sang menatap anakan pohon mulberry yang menopang dengan ekspresi santai. Dia tidak memiliki orang tua.
Apapun yang terjadi, pohon mulberry lah yang melahirkannya. Bahkan jika dia terpisah dari pohon mulberry yang menopang dan menjalani kehidupan mandiri, tetap akan ada beberapa hubungan. Tidak peduli seberapa acuhnya dia, akan sulit untuk benar-benar melupakan hubungan ini. Namun, Sang merasa situasi saat ini dapat diterima. Dengan melestarikan anakan pohon itu, dia memperoleh harapan bahwa warisannya akan terus berlanjut. Dengan usaha Xiao Chen, petir ilahi 5 elemen hilang dan kembali lagi, jadi Xiao Chen akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu dari ini. Adapun tanaman merambat penghisap darah, tidak perlu mempedulikannya untuk saat ini. Tanaman merambat penghisap darah tidak akan menjadi masalah dalam 1000 tahun. Saat ini, Xiao Chen tidak hanya perlu menaklukkan petir ilahi 5 elemen tetapi juga menanamkannya ke telapak tangannya untuk melatih lapisan ketiga amarah cakrawala dengan sukses. Melakukan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah 2 hari, Xiao Chen perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Batu-batu berserakan dan lubang-lubang dalam memenuhi sekelilingnya. Serangan petir ilahi 5 elemen telah menghancurkan dataran-dataran yang sunyi itu. Aku berhasil. Dengan bantuan petir ilahi 5 elemen, Xiao Chen akhirnya berhasil mencapai lapisan ketiga amarah cakrawala. Dalam proses penyempurnaan petir ilahi 5 elemen, dao petir Xiao Chen tampaknya akan segera mencapai terobosan. Xiao Chen dapat melampaui kesempurnaan agung kapan saja, mencapai puncak kesempurnaan. Dia mendesah. Dao pedangnya masih terjebak di kesempurnaan agung. Namun, dao petirnya hampir melampaui kesempurnaan agung. Mari kita coba kekuatan lapisan ketiga petir ilahi 5 elemen terlebih dahulu. Xiao Chen bangkit dan melihat sekeliling. Kemudian, dia mendarat di atas batu raksasa seukuran puncak gunung. Dia berteriak, kemarahan cakrawala. Kemarahan yang berasal dari naga leluhur Eon Desolate besar terwujud, menyebar di dunia. Lapisan ketiga kemarahan cakrawala mengeluarkan kemarahan naga leluhur Eon Desolate besar sepenuhnya. Pengendalian kemarahan Xiao Chen telah mencapai titik menunjukkan kekuatan tanpa kemarahan, menyembunyikan kekuatan, dan mengendalikannya sesuka hatinya. Dengan pikiran, kemarahan yang luar biasa tersebar di 9 surga berkumpul di telapak tangan Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat tangannya, dan langit bergetar. Raungan naga bergema di awan. Maju. Xiao Chen melayang ke udara dan meraih dengan tangannya. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Batu raksasa, yang ukurannya sama dengan puncak gunung, memasuki telapak tangan Xiao Chen. Logam, kayu, air, api, dan tanah sudah membentuk dunia kecil yang belum sempurna. Saat ini, telapak tangan Xiao Chen adalah dunia kecil yang dikaitkan dengan petir. Meskipun kecil, itu berisi ruang yang sangat luas. Mata Xiao Chen tampak bersemangat, mencerminkan kegembiraannya. Meskipun dia tidak memahami keadaan ruang, dia menggunakan metode lain untuk melakukan hal yang sama seperti keadaan ruang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Petir dan ki pedang menghancurkan batu raksasa itu. Ketika Xiao Chen membuka tangannya lagi, potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya tumpah keluar dari telapak tangannya. Batu yang runtuh itu berakhir hanya setelah waktu yang lama. Xiao Chen merenung sebelum berkata, kekuatan petir ilahi 5 elemen masih terlalu lemah. Jika hanya memiliki 1% dari keadaan awalnya, itu akan menjadi bubuk yang beterbangan dan bukan batu yang hancur. Selain amarah firmamen, ada juga kegunaan lain untuk petir ilahi 5 elemen. Misalnya, Xiao Chen dapat memasukkan energi dao besar dari dao petirnya ke dalam petir ilahi 5 elemen dan menggunakannya sebagai media serangan. Itu akan jauh lebih kuat daripada metode serangan Xiao Chen sebelumnya dengan dao petir. Dengan sebuah pikiran, Xiao Chen terus-menerus memasukkan energi dao besar dari dao petirnya ke dalam petir ilahi 5 elemen. Dengan dimasukkannya energi dao besar ke dalam petir ilahi 5 elemen, telapak tangannya bersinar dengan cahaya terang, tampak seperti senjata ilahi. Gemuruh. Saat dia terus-menerus memasukkan energi dao besar, awan petir menyebar di langit, dan fenomena misterius petir yang mengerikan muncul. Angin kencang bertiup dan kilat menyambar. Ketika petir ilahi 5 elemen mencapai panjang hampir 2 meter dari infus energi dao besar Thunder Dao, Xiao Chen berhenti. Setelah berpikir sejenak, ia membentuk petir ilahi 5 elemen yang agak kabur ini menjadi tombak yang menyala dengan listrik.
Kemudian, Xiao Chen memasukkan kehendak jiwanya ke dalam tombak, langsung menembakkan tombak petir ilahi 5 elemen. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar di ruang sekitarnya, seperti binatang buas yang memamerkan cakar dan taring. Wosh! Dengan lemparan biasa, tombak itu bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat dan mendarat di batu yang hancur. Cahaya listrik yang cemerlang dan menyilaukan tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, batu itu berubah menjadi debu dan bubuk yang melesat ke udara dan membengkak, membentuk awan jamur yang megah. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Tombak Raja Guntur. Xiao Chen merasa puas dengan metode barunya dalam menyerang menggunakan Thunder Dao. Ia dengan santai menarik tangannya kembali, dan petir ilahi 5 elemen kembali ke tangannya. Petir ilahi 5 elemen benar-benar sangat berguna. Wosh! Angin bersiul dari belakang. Bagaimana? Sang bertanya setelah bergegas ke sisi Xiao Chen yang terbangun ketika dia mendengar keributan itu. Xiao Chen mengangguk dan merentangkan telapak tangannya. Seutas petir ilahi 5 elemen yang lengkap berkedip-kedip dengan cahaya listrik 5 warna muncul, tampak sangat cantik. Namun, aura petir ilahi 5 elemen itu lemah. Kekuatannya sudah jauh dari yang awalnya. Xiao Chen berkata dengan serius, saya memperkirakan itu dapat pulih hingga 1% dari kekuatan aslinya dalam 3 bulan. Ini adalah perkiraan yang sangat optimis. 1% dari kekuatan awal petir ilahi 5 elemen sudah sangat mengerikan. Lebih jauh lagi, jika Xiao Chen menggunakan petir ilahi 5 elemen untuk mengeluarkan bentuk akhir amarah firmamen, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Kamu tidak perlu selama itu. Sang tersenyum misterius, lalu mengeluarkan beberapa buah mutasi yang dikaitkan dengan petir. Meskipun mereka lebih rendah dari buah awan petir yang diperoleh sebelumnya, jumlahnya banyak. Nilai total mereka melampaui buah awan petir. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya saat dia bertanya, di mana kamu menemukannya? Tepat setelah Xiao Chen berbicara, dia menyadari bahwa itu adalah pertanyaan bodoh. Mengingat pemahaman sang tentang Thundercloud Ancient Marsh, dia dapat dengan mudah menemukan buah-buah yang bermutasi ini. Sang tersenyum dan menjawab, aku tahu lokasi sebagian besar buah-buah yang bermutasi di Thundercloud Ancient Marsh. Aku akan mendapatkan semua yang dapat kamu sempurnakan. Selebihnya, binatang buas yang menjaganya terlalu mengerikan. Kamu tidak dapat menyempurnakannya untuk saat ini. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan buah-buah yang bermutasi ini. Cahaya terang melintas di matanya saat dia berkata, sudah cukup. Buah-buah mutasi berusia 10.000 tahun ini cukup bagiku untuk mengolah petir ilahi 5 elemen dengan cepat. Dengan bimbingan Sang, Xiao Chen menemukan tanah harta karun yang dipenuhi dengan energi yang sangat padat yang dikaitkan dengan petir di rawa kuno awan petir. Kemudian, dia memasuki kultivasi tertutup. Sang tidak tinggal diam. Dia meminjam prasasti alam semesta ilahi milik Xiao Chen dan mengumpulkan semua harta alam yang bisa dia temukan di rawa kuno awan petir. Sang telah memutuskan untuk tinggal di prasasti alam semesta ilahi untuk saat ini dan menuju ke kekaisaran naga ilahi bersama Xiao Chen. Energi spiritual di prasasti alam semesta ilahi sangat subur, dan tidak ada yang akan mengganggunya di sana. Itu adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan pohon muda pohon mulberry yang menyangga. Sang dapat membuat rencana lebih lanjut setelah kekuatan hidup pohon mulberry yang menyangga stabil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Waktu berlalu hari demi hari. Sejak kepergian Xiao Chen dari Istana Naga Surgawi, 20 hari telah berlalu. Pada saat ini, para murid inti kelas surga Istana Naga Langit berkumpul di panggung naga mendalam. Suasana terasa tegang dan serius. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Sasaran mereka tentu saja adalah kompetisi antara 7 istana luar. Setelah kompetisi antara 7 istana luar, beberapa akan beruntung dan pergi ke kota naga leluhur. Yang malang akan tetap tinggal dan terus bekerja keras. Beberapa bahkan akan meninggalkan istana naga langit karena bakat mereka yang terbatas. Orang-orang ini mungkin akan menjelajahi dunia atau bergabung dengan pasukan kekaisaran untuk mengukir masa depan. Di panggung naga mendalam, panggung naga surgawi. Para murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi telah berkumpul. Total ada 31 orang, dengan Li Luo, Lu Feng, Bai Yunfeng, dan Xiao Jinyu berdiri di depan.
Keempat orang ini adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan antara tiga istana luar dengan Xiao Chen. Istana Naga Surgawi sangat memelihara orang-orang ini pada bulan lalu, memberi mereka harapan. Namun, banyak murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi segera menyadari sesuatu yang aneh. Xiao Chen tidak muncul. Pada titik ini, Xiao Chen berjubah putih adalah pemimpin spiritual para murid Istana Naga Surgawi. Namun, dia tidak muncul. Para murid inti kelas surga ini mulai menunjukkan ekspresi cemas. Di mana adik muda Xiao Chen? Mengapa aku tidak melihatnya? Benar, aneh. Kita akan segera berangkat, jadi mengapa kita tidak melihatnya? Mungkinkah dia menyerah pada kesempatan ini? Kalau begitu, kita akan hancur. Tanpa dia, tidak ada pemimpin. Para murid inti kelas surga dari setiap istana luar akan memiliki pemimpin spiritual mereka. Keberadaan seorang pemimpin tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan moral. Selama ujian, para pemimpin ini dapat membantu mereka. Para tetua dari berbagai istana luar akan memerintahkan murid-murid terkuat untuk menjaga yang lainnya. Kalau tidak, apa gunanya sekte memberi mereka begitu banyak sumber daya? Dengan ekspresi agak muram, Xiao Jinyu menoleh ke Li Luo, di sampingnya, dan berbisik, "Kakak senior Li, apakah kamu melihat Xiao Chen akhir-akhir ini?" Tidak, 3 hari yang lalu, aku pergi mencarinya sekali. Namun, dia tidak berada di gua bulan dingin. Aku mendengar dari guruku bahwa dia pergi untuk pelatihan pengalaman. Ah, lalu mengapa dia belum kembali? Hanya tersisa 10 hari. Kita akan segera berangkat. Mengapa dia belum muncul? Yang lain merasa ini agak aneh. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit khawatir. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada Xiao Chen? Diam. Di puncak utama Istana Naga Surgawi, Master Istana pertama Yi Yun memberi isyarat agar diam. Obrolan yang berisik itu berhenti. Master Istana pertama mendesah pelan. Sampai sekarang, belum ada kabar tentang Xiao Chen. Kepala Istana pertama tidak tahu apa yang dihadapi Xiao Chen dalam pertarungan memperebutkan petir ilahi 5 elemen. Namun, kepingan giok kehidupan yang ditinggalkan Xiao Chen di Istana Naga Langit belum hancur. Dia juga belum menggunakan jimat naga langit yang diberikan kepala istana pertama kepadanya. Ini membuktikan bahwa Xiao Chen tidak menghadapi bahaya. Karena dia sudah lama tidak kembali, itu berarti petir ilahi 5 elemen telah muncul. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan selambat ini. Namun, keadaan para murid ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran Xiao Chen secara signifikan merusak moral mereka. Meskipun kepala istana pertama mengharapkan ini, dia masih merasa agak khawatir. Merasa perlu mengatakan sesuatu, kepala istana pertama melanjutkan setelah jeda, "Saya tahu apa yang kalian semua pikirkan. Pertama, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa Xiao Chen baik-baik saja. Namun, saya tidak dapat memverifikasi apakah dia dapat bergegas kembali tepat waktu atau tidak. Meskipun demikian, persaingan antara 7 istana luar pada akhirnya adalah masalah Anda. Itu tidak tergantung pada apakah yang lain hadir atau tidak." Bai Yunfeng, Lu Feng, hadir. Keduanya menjawab dengan hormat sambil menangkupkan tangan saat mereka melangkah maju. Karena Xiao Chen tidak ada di sini, kalian berdua akan mengambil tanggung jawab untuk menjaga junior kalian. Bisakah kamu melakukannya? Bai Yunfeng dan Lu Feng menunjukkan ekspresi serius saat mereka berteriak bersama, "Murid pasti akan melakukan yang terbaik." Bagus. Saya tidak akan repot-repot dengan kata-kata yang tidak perlu. Saya tidak tahu detail aturan untuk kompetisi antara 7 istana luar ini. Kita baru akan tahu setelah mencapai ibu kota, kota naga ilahi. Apapun yang terjadi, aku tidak ingin terlalu menekanmu. Bahkan jika kau tidak memasuki kota naga leluhur, masih banyak pilihan lain. Istana Naga Surgawi mengundangmu untuk tetap tinggal dan akan selalu menyambutmu di sini, kata kepala istana pertama dengan tulus. Dia sangat jelas tentang apa arti Istana Naga Leluhur bagi para pembudidaya garis keturunan naga berdarah campuran ini. Selama mereka dapat memasuki kota naga leluhur, keturunan mereka dapat tetap tinggal di sana. Status mereka di Kekaisaran Naga Ilahi akan meningkat secara signifikan. Istana Naga Surgawi juga membutuhkan jumlah murid yang cukup untuk memasuki kota naga leluhur. Di sanalah kuil leluhur ras naga berada, inti dari seluruh ras naga.
Semakin banyak murid Istana Naga Surgawi di kota naga leluhur, semakin banyak manfaat yang akan diterima para pembudidaya naga berdarah campuran di Kekaisaran. Jika mereka gagal melakukannya, posisi mereka yang awalnya rendah akan semakin merosot. Dari sudut pandang tertentu, para pembudidaya ras naga tidak dapat menolak keinginan kota naga leluhur. Ayo berangkat! Sebuah kapal perang gantung langit bintang 4 yang membawa simbol Istana Naga Langit muncul. Semua orang berdatangan, memasuki kapal perang satu demi satu. Kepala istana pertama berbisik, kalian berdua harus tetap di sini. Aku akan memimpin kelompok kali ini. Kepala istana ketiga berkata dengan serius, kakak pertama, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Mengirim Xiao Chen untuk mencari petir ilahi 5 elemen juga demi kebaikannya sendiri. Karena dia terlambat, itu berarti dia telah membuat penemuan besar. Bahkan jika dia kehilangan kesempatan ini, dia masih bisa masuk tahun depan. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya di ras naga. Kepala istana kedua Jue yang menghela napas, kakak ketiga, kakak pertama tidak khawatir tentang Xiao Chen. Dia khawatir tentang sekelompok murid inti kelas surga ini, merasa bahwa dia mengecewakan mereka. Kepala istana ketiga merenungkan ini dalam diam. Meskipun tahu bahwa persaingan antara 7 istana luar sudah dekat, kepala istana pertama tetap mengirim Xiao Chen keluar. Memang tidak adil bagi para murid yang mengantisipasi Xiao Chen memimpin mereka dalam persaingan. Xiao Chen berjanji padaku bahwa dia akan bergegas kembali. Aku percaya padanya, kata kepala istana pertama sebelum berbalik untuk menaiki kapal perang. Kepala istana kedua dan kepala istana ketiga mengirim kapal perang dengan mata dan hati yang berat. Pada saat yang sama, para murid inti kelas surga dari Istana Naga Merah, Istana Naga Biru, Istana Naga Putih, Istana Naga Hijau, Istana Naga Perak, dan Istana Naga Emas juga berkumpul dan menuju ibu kota, Kota Naga Ilahi. Bagi berbagai istana luar, kompetisi tahunan antara 7 istana luar merupakan masalah besar. Berapa banyak murid yang dapat dikirim istana luar ke kota naga leluhur? Siapa yang dapat memimpin? Murid siapa yang akan memasuki kota naga leluhur sebagai yang terkuat dalam kompetisi antara 7 istana luar? Bagi naga ilahi 6 warna, ini melibatkan sumber daya dan manfaat praktis, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Naga ilahi 6 warna tampak harmonis. Namun, pada kenyataannya, persaingan yang terjadi secara rahasia telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ini terutama terjadi ketika pemilihan kaisar naga berikutnya sudah dekat. Naga ilahi mana yang tidak menginginkan posisi kaisar naga? Dengan latar seperti itu, kompetisi tahun ini antara 7 istana luar menjadi sangat penting. Ras naga emas perlu mempertahankan posisi teratas untuk memastikan kelanjutan hegemoninya. Kegagalan bukanlah pertanda baik. Lebih buruk lagi, hal itu bahkan dapat memengaruhi keberuntungan ras naga emas. Adapun naga ilahi lainnya, baik untuk keuntungan mereka atau untuk persaingan menjadi kaisar naga berikutnya, mereka perlu melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan ras naga emas dalam persaingan antara 7 istana luar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di puncak gunung yang dikelilingi oleh awan guntur dan kilat yang tak henti-hentinya di rawa kuno awan guntur. Xiao Chen membuka matanya, dan cakram dao muncul perlahan di belakangnya saat cahaya terang bersinar di matanya. Dengan sebuah pikiran, cakram dao tersebut mengembun menjadi sebuah titik dan terus memanjang hingga mencapai panjang sekitar 29 meter. Wosh! Ketika ini terjadi, kilatan petir yang tak henti-hentinya di sekitarnya berhenti. Xiao Chen menjadi seperti penguasa yang mengendalikan petir di area ini, mampu mengendalikan petir sesuka hatinya. Dia melambaikan tangannya dengan ganas, dan di bawah kendalinya, semua petir di sekitarnya menyatu menjadi satu sambaran petir yang mengerikan. Awan guntur sejauh 50 km di sekitarnya bergejolak seperti pasukan besar yang menyerbu di belakangnya. Dao petir Xiao Chen telah melampaui kesempurnaan agung dan mencapai puncak kesempurnaan. Perasaan ini benar-benar memabukkan, gumam Xiao Chen. Setelah melampaui kesempurnaan agung, dao petirnya mengalami perubahan yang menggemparkan. Pemahamannya terhadap petir telah mengalami metamorfosis yang bahkan tidak dapat dibayangkannya. Semuanya berkat petir ilahi 5 elemen. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan Xiao Chen bisa membuat terobosan seperti itu? Sudah waktunya untuk pergi.
Saya harap saya bisa tiba tepat waktu untuk kompetisi antara 7 istana luar. Keyakinan yang kuat melintas di mata Xiao Chen. Dia sekarang merasa yakin untuk mengalahkan murid manapun di istana luar, tidak peduli siapa itu, tanpa menggunakan seni menelan langit awan iblis. Apakah kita akan pergi? Sang bertanya dari prasasti alam semesta ilahi. Dia saat ini sedang dalam kultivasi tertutup. Sang belum pernah meninggalkan rawa kuno awan petir sebelumnya, jadi dia merasa cukup penasaran tentang kekaisaran naga ilahi. Ya, kita akan pergi. Burung nasar darah iblis terbang dari awan petir. Kemudian, Xiao Chen dengan lembut melompat dan mendarat di punggungnya. Ketika Xiao Chen meninggalkan rawa kuno awan petir, tanaman merambat penghisap darah yang berkedip-kedip dengan cahaya listrik diam-diam keluar dari tumpukan puing-puing yang merupakan dataran terpencil. Tanaman merambat penghisap darah saling kusut dan membentuk tubuh fisik yang aneh. Tubuh fisik seperti batu itu berkedip-kedip dengan cahaya listrik yang berderak. Tidak buruk, meskipun itu bukan tubuh fisik yang terwujud oleh petir ilahi 5 elemen, itu dapat diterima. Saya terampil dalam Dao Guntur. Menggabungkan tubuh Blood Sucking Finesse dengan Thunder Dao adalah hal yang sempurna. Orang ini adalah pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah yang telah dihantam Xiao Chen ke tanah. Dia telah menguasai tubuh utama Blood Sucking Finesse dan membentuk tubuh fisiknya sendiri. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah melesat di langit. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu tidak memiliki penglihatan yang baik. Namun, dia merasakan siapa seberkas cahaya merah itu. Xiao Chen, kita akan bertemu lagi.